ibadah pada hari ini kita persembahkan kepada Tuhan dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus pasal 1 ayat 3. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam pada saya tidak terlalu selama kamu. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita awali ibadah pada sore hari ini dengan menaikkan satu pujian, biar bumi akan berbangun.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kasih anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu, kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami hendak menyampaikan semua syafaat kami kepada Tuhan. Dengan iman percaya kami, Engkau berkenan untuk mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk melawat, menjamah, dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sitrisnio, Maksuan Ibu Patmi, anak Reva, demikian juga Bapak Ponco, Ibu Tati, Ibu Ninawati, Ibu Danita, Bapak Hartono, dan juga Bapak Yuwono. Kiranya Engkau berbelas kasih kepada anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk usaha pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau mendatangkan berkat yang melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk Ibu Supriyati dan Bapak Dian, di mana akan mengikuti tes CPNS tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober nanti. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan kecerdasan, sehingga anak-anak-Mu ini boleh mengerjakan setiap tes yang diadakannya. Dan rinduan kami, Ibu Supriyati dan juga Bapak Dian, boleh lolos dan diterima sebagai abdi negara. Kami membutuhkan belas kasih-Mu. Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kami membawa anak-anak-Mu yang masih belajar, baik yang masih di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Hanya karena kasih anugerah Tuhan, anak-anak-Mu ini boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakannya. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan juga semua dana, semua biaya yang diperlukannya. Kiranya Engkau berkenan juga untuk menyediakan dan mencukupkannya. Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul akan kebutuhan hidupnya tiap-tiap hari, kebutuhan akan makan minum, kebutuhan tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kiranya Engkau yang menyediakan, Engkau yang mencukupkannya. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberikan belas kasih dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, di mana kami hidup di dalamnya. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kasih anugerah, sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia, ada damai sejahtera, ada keadilan, dan juga kemakmuran. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun.
Engkau menjaga, Engkau menolong, Engkau melindungi mereka semua, sehingga para pemimpin bangsa kami dapat membawa kebaikan, keadilan, kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan semua jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya Engkau memberikan kasih, memberikan rahmat, dan memberikan anugerah. Kami menyerahkan ibadah kami berikutnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau memimpin, Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan satu kebenaran firman. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan ayat yang ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami membawa ucapan syukur kami sore hari ini dalam bentuk uang persembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan kami ini Tuhan layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, Allah sumber segala kasih anugerah, yang akan memberkati kehidupan kami semua dengan melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita dengan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan pada sore hari ini untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang meneguhkan, firman Tuhan yang menghiburkan, firman Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang mendidik, yang mengajar, yang menegur, yang membersihkan dalam kehidupan kami. Sore hari ini ya Tuhan, kami akan membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk meletakkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hati kami. Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan pertolongan kepada kami semua untuk dapat melakukan, mengerjakan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah sore hari ini adalah menderita namun tetap bersukacita. Menderita namun tetap bersukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita: mengapa penderitaan itu ada dalam kehidupan orang percaya? Mengapa anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, jemaat Tuhan harus menanggung yang namanya penderitaan? Bukankah kita anak-anak yang dikasihi Tuhan? Mengapa penderitaan ada dalam kehidupan kita? Bukankah kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? Mengapa penderitaan itu ada dalam kehidupan kita? Dan penderitaan tidak segera meninggalkan kita, menyingkir jauh-jauh dalam kehidupan kita, pergi jauh-jauh dari kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sarah, istri Abraham, merasakan, menanggung apa yang namanya penderitaan karena mandul, saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mengapa harus mengalami sebuah penderitaan pada zaman Nebukadnezar? Bukankah mereka anak-anak Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah? Tentunya kita tidak asing dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah orang yang baik, orang yang saleh, orang yang benar. Mengapa penderitaan ada dalam kehidupan Ayub, saudara? Demikian juga kalau kita bersama-sama melihat Rasul Petrus dalam Perjanjian Baru. Demikian juga Rasul Paulus. Mereka adalah rasul yang luar biasa, murid-murid Kristus yang luar biasa. Tetapi mengapa penderitaan ada dalam kehidupan mereka, para rasul? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar mengapa penderitaan hidup,
diizinkan oleh Tuhan ada bersama dalam kehidupan kita, harus kita tanggung dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama membuka di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara. Kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Otniel, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takut kepada Kusyan Risataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menginggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Risataim raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Risataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan yang pertama mengapa yang namanya penderitaan itu ada dalam kehidupan kita, mengapa yang namanya penderitaan harus kita tanggung dalam kehidupan kita, saudara. Alasan yang pertama, Tuhan memanggil umat yang berdosa untuk bertobat. Tuhan memanggil umat yang berdosa untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel adalah umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan hukuman? Mengapa Tuhan murka kepada umat Israel, bangsa Israel pada saat itu? Bukankah bangsa Israel bangsa pilihan Allah, bangsa yang paling dicintai oleh Allah? Mengapa Tuhan murka? Mengapa Tuhan marah dan Tuhan menghukum umat Israel pada saat itu? Karena bangsa Israel berdosa di hadapan Allah. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita menanggung yang namanya penderitaan. Karena apa, saudaraku? Tuhan mau agar kita kembali. Tuhan mau agar kita berpaling lagi kepada Tuhan. Kita bertobat, kita meninggalkan setiap dosa kejahatan kita di hadapan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita maunya begini, dihajar Tuhan dulu, diremukkan oleh Tuhan dulu, dicambuk oleh Tuhan dulu, dipukul oleh Tuhan dulu,
Baru kita datang kepada Tuhan, kita nangis di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita bertobat kepada Tuhan. Bukankah mau kita seperti itu, saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita harapkan alasan yang pertama ini ada dalam kehidupan kita. Berdosa dulu, jahat dulu, tinggalkan Tuhan dulu, Tuhan pukul kita, Tuhan hajar kita, baru kita datang kepada Tuhan minta ampun kepada Tuhan. Jangan, saudara. Amin. Sakit, loro, saudara. Sebelum Tuhan murka, sebelum Tuhan marah, Tuhan menghukum kita karena dosa pelanggaran kita, kita hidup benar terus di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat alasan yang berikutnya. Mengapa yang namanya penderitaan, kesusahan, rupa-rupa kesulitan ada dalam kehidupan kita. Kita bisa membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, terima kasih. Yakobus pasal 1 ayat 3. Kita baca bersama-sama, saudara, ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketentuan. Amin. Dikatakan demikian, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, penderitaan, kesusahan, kesulitan, persoalan demi persoalan ada dalam kehidupan kita itu, saudaraku, dengan maksud, dengan alasan untuk menguji iman percaya kita kepada Tuhan. Diuji, saudaraku. Kita sungguh-sungguh beriman, kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan atau tidak. Tuhan izinkan yang namanya penderitaan ada. Tuhan izinkan yang namanya kesulitan itu ada dalam kehidupan kita untuk menguji iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh yang sangat jelas yakni Ayub, saudara. Apa kesalahan Nabi Ayub pada saat itu? Firman Tuhan mencatat dengan jelas, Ayub adalah orang yang baik, orang yang benar, orang yang saleh, orang yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi apa? Penderitaan ditanggung oleh Ayub. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat Ayub menderita karena sakit, anak-anaknya meninggalkannya, harta kekayaannya habis, ludes dari kehidupannya. Harapan satu-satunya terletak kepada istrinya. Ayub berharap istrinya datang, memberikan kekuatan, memberikan motivasi, memberikan dukungan dalam menjalani kehidupannya. Tetapi apa yang dikatakan istri Ayub sungguh menyakitkan hati. Sudahlah Ayub, tinggalkanlah Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali, Ayub tidak bersalah, Ayub tidak berdosa, Ayub hidupnya benar, hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Tetapi penderitaan, kesusahan, rupa sakit penyakit ada dalam kehidupan. Tujuannya untuk apa, saudaraku? Untuk menguji iman, menguji kepercayaan, menguji kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita ada yang namanya penderitaan, jangan mengeluh,
Jangan protes, jangan teriak-teriak kepada Tuhan. Jangan demonstrasi kepada Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan kesusahan, Tuhan izinkan air mata, penderitaan, rupa-rupa kesulitan ada dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Untuk menguji iman percaya kita. Apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan? Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Atau berharap akan kekuatan dunia dan manusia? Kesulitan Tuhan izinkan, penderitaan Tuhan izinkan, rupa-rupa kesukaran Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Maksudnya untuk menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan perlu diuji dengan apa yang namanya penderitaan. Kita akan melihat alasan yang ketiga, saudara. Kita bisa membaca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Kita akan membaca bersama-sama 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Kita akan baca bersama-sama dengan semangat, dengan sukacita. 1, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku berbuka atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan izinkan penderitaan ada dalam kehidupan orang percaya? Mengapa yang namanya penderitaan, kesusahan ada dalam kehidupan orang percaya, orang-orang Kristen, jemaat-jemaat Tuhan? Untuk apa? Untuk menumbuhkan iman percaya kita. Contoh yang paling luar biasa adalah Rasul Paulus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus menanggung berbagai penderitaan yang begitu luar biasa. Di penjara pernah, dipukul pernah, dihina pernah, kelaparan pernah, kedinginan pernah, kapalnya karam pernah, saudaraku. Semua dialami oleh Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah semua penderitaan, semua kesulitan, semua persoalan yang dihadapi oleh Rasul Paulus membuat Rasul Paulus mundur dan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus? Tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus pernah mengatakan demikian, tubuhku jasmaniku boleh semakin lemah, boleh semakin rusak, tetapi manusia batiniahku, manusia rohku semakin teguh, semakin kuat di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah iman kita seperti Rasul Paulus? Meskipun penuh dengan berbagai penderitaan, iman Rasul Paulus semakin naik. Iman Rasul Paulus semakin bertumbuh begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memandang yang namanya persoalan, pergumulan, air mata, penderitaan
penderitaan itu bukan sesuatu yang negatif yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita mengatakan Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil, Tuhan jahat. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu adalah berkah, itu anugerah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tinggalkan dosa dan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena persoalan penderitaan Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dengan penderitaan ialah iman kita semakin kuat, semakin teruji. Dengan pergumulan, dengan persoalan, dengan penderitaan, iman kita juga semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang sungguh amat baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, apabila Engkau mengizinkan kesusahan, air mata, penderitaan, berbagai-bagai persoalan ada dalam kehidupan kami. Bukan karena Engkau jahat, bukan karena Engkau tidak adil, bukan karena Engkau tidak mengasihi kami, tetapi semuanya itu, penderitaan itu mendatangkan pertobatan bagi kami. Penderitaan menguji kesetiaan kami kepada Tuhan. Penderitaan ialah menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan pertolongan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang arahkanlah hati dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Doa